Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat MUI TV, kita berkunjung ke kediaman Bang Herkos. Itu biasa dipanggil namanya Bang Herkos ya. Bang Heri Koswara. Siapa lagi kalau bukan bakal calon wali kota Bekasi periode 2024-2029. Satu-satunya calon yang sudah direkomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Ya. Pertarungan Pilkada 2024 ini cukup panas di Kota Bekasi. Dan kali ini yang bersedia untuk kami kunjungi adalah Bang Heri Koswara. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Abang sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang Heri untuk persiapan Pilkada Kota Bekasi, bagaimana kira-kira menurut Bang Heri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa, sahabat MUI TV Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya senang sekali hari ini bisa bersama dengan Abang dan seluruh kru ya, bisa hadir ke rumah saya. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Terkait dengan persiapan menjelang Pilkada, alhamdulillah kita di Partai Keadilan Sejahtera hari ini sedang mempersiapkan beberapa infrastruktur pemenangan. Salah satunya kita sudah kick off tanggal 1 Mei kemarin, yaitu terkait dengan pelantikan tim ses dan sekaligus rapat kerja yang akan dilakukan oleh tim pemenangan untuk 6 sampai 7 bulan ke depan. Siapa ketua tim suksesnya? Ketuanya ini mantan ketua DPD PKS periode sebelumnya, yaitu Ustadz Pak Afhanda Kristaldi. Ya. Jadi kami 1 Mei kemarin dilantik dan juga kick off dihadiri langsung oleh Presiden PKS Pak Ustadz Ahmad Syaihu. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang setelah kontestasi pemilu legislatif sudah selesai, alhamdulillah PKS di Kota Bekasi masih mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari 11 suara ya. Dengan memperoleh 11 kursi. 11 kursi. Walaupun secara kursi kita berkurang dari 12 menjadi 11, tetapi secara suara kita mengalami penambahan kurang lebih sekitar 29.000 di Kota Bekasi. Sehingga dari hasil inilah di mana kita tetap menjadi partai pemenang, menjadi modal yang penting untuk melanjutkan kontestasi berikutnya, yaitu Pilkada serentak, dalam hal ini pemilihan Wali Kota Bekasi. Kebetulan saya yang diamanahkan sebagai Ketua DPD dan sekaligus anggota DPRD Provinsi diminta oleh partai untuk ikut di dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Bekasi. Dan rekomendasi ini sudah diberikan kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu ya oleh Presiden sebelum Ramadan, agar saya sudah bersiap diri untuk terus melanjutkan program-program pemenangan di Kota Bekasi ini. Kira-kira untuk perjalanannya sudah sampai sejauh gimana? Perjalanannya alhamdulillah karena kemarin sudah dimulai dari pemilu legislatif ya. Pertama, setelah tim terbentuk, kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sudah mulai bergerak. Ada yang bagian mencari kandidat wakil untuk saya nanti, kemudian ada yang bertugas untuk personal branding, bagaimana saya diangkat di media-media yang hari ini cukup luar biasa ya, peran media, baik Instagram, TikTok, YouTube, Facebook dan seterusnya, maupun tim-tim yang hari ini sedang melakukan proses penguatan jaringan di masyarakat melalui jaringan-jaringan para calon anggota DPRD yang kemarin sudah bekerja. Itu kita akan perkuat lagi dengan target suara yang kita dapatkan kemarin tentu harus bertambah dan berlipat dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif. Nah, ini personal branding ini yang paling menarik.
baliho apa segala macam memang sudah kita lihat. Tapi belum merata ini sampai tingkat kecamatan. Iya, memang kita harus ngatur sumber daya yang ada ya. Jadi jangan dibom di awal, kemudian nanti di pertengahan, di akhir kita kehabisan pelor kira-kira gitu ya. Karena salah satu calon personal brandingnya sudah sampai ke tingkat RT juga. Betul. Di kita, tim media ini punya strategi, Bang. Pertama, strategi serangan darat ya. Serangan darat ini artinya masang billboard, banner, spanduk. Tapi yang lebih penting hari ini adalah serangan udara. Di mana lebih dari 50% penduduk negara kita ini, bahkan di Jawa Barat dan juga di Bekasi adalah para anak-anak milenial dan Gen Z. Yang dia itu nggak terlalu peduli sungguh dengan billboard itu. Betul. Karena hari-hari dia dengan HP. Maka peran media sosial, serangan udara juga kita lipat gandakan. Iya, betul itu. Nah, jadi kita memadukan antara serangan darat dengan serangan udara sehingga mudah-mudahan dikenal di darat, tapi juga anak-anak muda mengenal visi misi kita kalau kita nanti menjadi wali kota Bekasi. Nah, walaupun memang mohon maaf secara spanduk kita belum cukup merata ya. Tapi usaha yang kita lakukan hari ini bertahap. Karena ini kan belum masuk masa kampanye sesungguhnya. Kampanye kan nanti di September ya. September, Oktober, November. Sekarang baru pengenalan tipis-tipis lah kira-kira begitu. Kalau melihat persaingan saat ini, ya rekan pemirsa, bahwa sudah cukup banyak calon-calon dari partai lain, dari perseorangan yang akan berkontestasi di pemilu 2024 ini. Bagaimana tanggapan Pak Herkos? Saya senang ya ketika melihat banyak sekali sahabat-sahabat saya yang terjun dalam dunia politik, kemudian berani untuk ikut dalam kontestasi ini. Artinya masyarakat akan diberikan banyak pilihan. Jadi semakin banyak pilihan buat kita semakin bagus. Masyarakat akan dihadirkan sosok-sosok pemimpin yang tentu nanti akan beradu ide dan gagasan. Karena kalau gambar di billboard, di spanduk kan itu sunyi, sepi, belum bisa menggambarkan. Nanti dalam kontestasi mengadu ide gagasan inilah yang mungkin ditunggu oleh masyarakat. Kira-kira apa yang mereka bawa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman saya yang nanti ikut dalam kontestasi ini, buat saya jadikan sebagai ajang Fastabiqul Khairat. Nah ini pemirsa MUI TV yang berbahagia, Fastabiqul Khairat. Kita jadikan ini sebagai ajang untuk berlomba di dalam kebaikan. Karena apa yang kita lakukan, saya sejak dulu menjadi anggota dewan, saya tidak pernah melepaskan kegiatan-kegiatan politik ini bagian dari kegiatan ibadah. Kalau hanya semata-mata politik, rugi. Udah capek, lelah, digunjing, dihina macam-macam. Kalau kemudian ini kita lepaskan dari nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kebaikan yang kita bawa, maka rugi. Maka oleh karena itu, saya memandang amanat sebagai bakal calon wali kota ini saya niatkan sebagai ibadah. Untuk apa? Untuk menghadirkan lebih besar lagi dan lebih luas lagi kebaikan-kebaikan yang saya bawa. Kalau anggota dewan kan ya ruang lingkupnya kecil ya. Tapi kalau wali kota insya Allah semakin banyak peluang kebaikan yang bisa saya hadirkan untuk masyarakat. Baik di aspek pendidikannya, kesehatannya, UMKM, ibu-ibu, anak-anak muda, milenial dan seterusnya. Ini yang akan saya niatkan ke depan jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya. Sahabat MUI TV yang terhormat, Ustadz, saya enaknya jadi panggil Ustadz sekarang karena Abang aja, Bang Herkos, ini kebetulan hari Jumat hari ini, Bang Herkos mau khutbah di Bekasi Barat. Sebelum kita lanjut, kita ngopi sejenak. Insya Allah, makasih. Baik, Bang Herkos, kita lihat spanduknya di luar, billboardnya di luar itu tagline-nya maju. Maju kan? Betul. M-nya. Jadi kami membuat tagline ini, pemirsa sekalian, adalah hasil dari satu analisa yang cukup dalam ya. Jadi setelah kita survei dengan menggunakan
lembaga survei, dan kemudian juga ada konsultasi politik, ya. Maka kemudian tagline yang kita ambil adalah kata maju. Maju itu M-nya adalah maju kotanya, A-nya aman lingkungannya, kemudian J juara pelayanannya, dan yang ketiga unggul SDM-nya. Bisa ini kan nggak diskusikan? Maju kotanya ini saya kira menjadi satu cita-cita kita ya. Di mana Bekasi ini menjadi kota yang merupakan pintu gerbang dari ibu kota negara kita, Jakarta. Orang pasti ketika mendengar Bekasi, ingatan itu pasti nggak jauh dengan Jakarta. Nah, sebagai pintu gerbang, maka konsep maju yang akan kita wujudkan ke depan adalah pertama dalam bidang infrastruktur. Kita melihat hari ini banyak sekali keluhan-keluhan, bahkan stigma negatif yang kita dengar dari masyarakat. Kok Bekasi jalannya hancur, ya, kemudian banjir, pengelolaan sampah yang tidak terurus, macet di mana-mana, di sana-sini, polusi udara yang panas. Nah, stigma-stigma inilah yang ke depan ini akan coba kita perbaiki semua. Karena ini merupakan bagian dari pelayanan yang nanti harus diberikan oleh pemerintah untuk bisa menjawab terkait dengan persoalan-persoalan itu. Nah, yang menarik ya justru banjir. Betul. Tiada hari tanpa banjir kalau hujan di Kota Bekasi. Dan anehnya Bang, pemirsa, titik banjir di Kota Bekasi itu setiap tahun bukan berkurang. Nambah. Makin menambah. Kenapa? Karena tidak komitmennya pemerintah hari ini untuk memberikan perizinan terkait dengan yang awalnya misalnya ruang terbuka hijau, RTH. Akhirnya diizinkan untuk membangun klaster, membangun apalah gitu ya. Nah, sehingga hari ini tempat-tempat air yang biasanya mereka ketika hujan di situ, mereka nggak ada, air mengalir kemana-mana. Jalan raya di depan rumah saya dulu nggak pernah banjir. Tapi sekarang akibat begitu banyak klaster-klaster, air banjir juga, walaupun cepat kering ya. Artinya yang harus dikurangi klaster-klaster ini. Bukan klaster sebenarnya. Artinya yang penting pemerintah ke depan komitmen dengan set plan yang sudah direncanakan. Mana itu tempat pemukiman, mana itu tempat memang ruang terbuka hijau, mana itu tempat industri, itu harus komitmen. Sehingga nanti ketika terjadi hujan yang deras pun kita akan bisa mencari solusi terkait dengan ketika debit air itu semakin banyak. Berarti sudah membuat agenda untuk itu ya? Alhamdulillah, jadi saya bahkan sudah membuat satu forum group discussion ya kepada teman-teman terkait dengan beberapa persoalan yang ke depannya pasti kita carikan solusinya. Tadi mengenai banjir, macet, sampah, UMKM, kemudian disabilitas, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, itu alhamdulillah kita sudah membuat kajian-kajian ringan yang nanti ketika amanah ini Allah berikan kepada kita, masyarakat mempercayai, kita sudah ada apa yang harus kita lakukan. Karena kan waktu 5 tahun itu cepat sekali. Jadi 5 tahun ketika kita dimulai, maka saat itu kita akan memulai sesuai dengan visi misi maju yang tadi kita sampaikan. Nah, maju. Kita kembali kepada kandidat-kandidat lain yang semakin banyak ini. Kalau Bang Herko sudah pastilah harus wali kota. Walaupun kita dapat kabar sudah pernah ada yang juga menghadap Bang Herkos, menyuruh Bang Herkos ke B2. Iya kan? Nah, sudah pastilah sebagai PKS pemenang pemilu 2024 harus nomor 1. Gitu. Kira-kira siapa di antara kandidat ini yang menjadi lawan berat Bang Herkos? Iya, kalau politik kan sesuatu yang bisa diukur Bang ya, para pemirsa sekalian. Artinya orang ketika maju itu memang sudah tahu dia itu posisinya berada di mana sih. Pertama mengukurnya adalah tingkat popularitas. Orang baru ruang lingkupnya RW kemudian calon wali kota kan berat gitu ya. Bukan dilarang, itu hak silahkan saja. Tetapi orang dalam berpolitik itu harus tahu posisi dia ada di mana kira-kira begitu. Yang kedua, politik itu bisa diukur dengan cara yang mudah. Apa yang paling
independen untuk bisa mengukur posisi seorang. Perasaannya kah? Atau perkataan orang, penilaian? Yang paling independen itu survei. Asal survei itu jujur, bukan pesanan. Iya. Tolong survei saya, sepahit apapun hasil, tolong sampaikan. Sudah sangat jarang Bang survei sekarang yang Nah, kita harus bicara berani begitu. Harus Jangan pesanan. Sehingga yang mensurvei dirinya seolah ditinggikan, sekian popularitasnya, ini nggak boleh. Maka kita minta yang independen betul, sehingga kita lebih baik pahit, tetapi kemudian PKS punya survei sendiri. kita setiap survei, sekarang kita 3 bulan sekali survei. Kita setiap survei, kita selalu menggunakan 2 lembaga. Ada lembaga yang memang milik dari internal kita, ada lembaga yang eksternal. Yang kita bayar, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita punya perbandingan hasil. Kalau misalnya selisihnya masih 5%, taruh margin error gitu ya, itu masih oke lah. Tapi kadang-kadang kan ada yang selisihnya sampai 20% nggak masuk akal. Misalnya di lembaga survei saya dikatakan tingkat popularitas saya punya tren yang naik. Dari 35 sekarang bisa menjadi 70%. Tingkat popularitas di internal. Ternyata lembaga eksternal yang betul-betul viewer, jujur, walaupun internal juga saya harus jujur ya, mengatakan 65%. Berarti ada selisih 65 sampai 75, 10. Nah ini masih logis lah, masih logis gitu ya. Nah karenanya dari sekian banyak, tadi kembali ke pertanyaan tadi, kandidat siapa yang paling berat ya, saya melihat semua teman-teman ini, yang saya katakan di awal tadi, fastabiqul khairat, semuanya berat gitu ya, nggak ada yang ringan. Kita nggak boleh memandang kandidat yang nanti akan muncul siapapun, walaupun dari partai politik apapun, menganggap ringan. Sebab kandidat ini, kandidat pilkada beda dengan pemilu legislatif. Kalau pilkada ini memang pesona kandidat ini sangat dilihat. Contoh misalnya ada seorang kandidat, tapi partainya mendapatkan suara kursi minim. Itu juga kemudian jangan kita anggap ringan. Mungkin secara partai kecil, tetapi secara personalnya, karena terus dia gali, bisa saja ini menjadi satu kompetitor yang cukup kuat ya. Nah, sehingga dari yang ada ini, saya melihat semua kita intinya nggak ada yang dominan gitu aja. Berbeda dengan periode yang lalu ya. Ada yang dominan betul. Hari ini kita ibarat star semua di garis yang sama. Sehingga enak, seimbang gitu ya. Tapi kalau melihat kandidat yang ada sekarang, kira-kira Bang Herkos untuk cari nomor 2 berat atau tidak sih? Pesan dari DPP ya, PKS di Kota Bekasi dan di kota-kota lain harus membangun koalisi. Tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri. Walaupun secara kursi kita sudah cukup. Karena kan kita 11 kursi ya. Sementara minimal kursi di Kota Bekasi 10. Kita sudah bisa maju sendiri. Tapi pesannya harus koalisi. Kenapa harus koalisi? Karena kita membangun pemerintah daerah itu harus punya positioning yang kuat. Sehingga seluruh elemen masyarakat dari berbagai partai, dari berbagai ras, dari berbagai suku dan agama harus kita libatkan. Dan kita jangan kesannya tertutup ya, harus terbuka. Apalagi Bekasi ini hari ini kita gembira ya menjadi kota yang juga sukunya banyak banget di sini. Ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi, ada Batak, ada agama juga lintas agama. Ini kekayaan ini, pluralisme ini harus kita jaga betul. Jangan sampai kemudian kita karena menang merasa ego sendiri memimpin, jangan, nggak boleh. Kita harus hadirkan nanti bagaimana kepemimpinan kita ini menjadi sesuatu yang nyaman untuk seluruh warga Kota Bekasi dari berbagai lintas. Karenanya koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Dengan siapa? Nah kami sedang berkomunikasi sekarang Bang. Dari berbagai partai politiknya ada ya. Dari figur-figur yang muncul kita semua komunikasi. Nanti ujungnya dengan siapa? Ini butuh proses. Karena kita di sini ini nggak bisa menentukan sendiri. Contoh misalnya, kita ingin koalisi dengan Golkar misalnya. Atau dengan PAN, atau dengan PDI, atau dengan sekalian. Kan mereka juga nggak mandiri. Nanti ada keputusan di DPP-nya. Tetapi komunikasi itu hari ini terus kita bangun. Kita sampaikan. Walaupun politik itu nggak linier, apa yang terjadi di pusat, di daerah belum tentu sama. Contoh misalnya nanti pemilihan gubernur, PKS koalisi dengan PDI misalnya ya. Di Bekasi sangat mungkin PKS misalnya dengan Golkar. Gitu. Jadi politik itu nggak linier, berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan gitu ya. Karena dinamika masing-masing kota dan kabupaten itu biasanya berbeda-beda.
ini. Jadi hari ini untuk kandidat wakil masih proses. Mohon doa mudah-mudahan dapat pasangan yang cocok, yang punya visi yang sama, sehingga bisa membangun Bekasi 2024 lebih baik insya Allah. Terakhir nih Bang, Ya. Dari hasil pileg kita lihat kemarin, bahwa ada perubahan di kota Bekasi. Bahwa semua yang kita tonjolkan untuk pencalonan diri kita akan kalah dengan isi tas. Bagaimana isi tas Abang? Maaf nih Bang. Ya, perjuangan ini kan memang selalu membutuhkan pengorbanan ya. Waktu, pemikiran, dan otomatis juga butuh finansial. Ini kita nggak nafikan. Iya. Tapi satu hal yang menurut saya agak sedikit mengerihkan hari ini, pada pileg kemarin memang boleh katakan kemarin pileg yang paling brutal. Iya, betul. Di mana pragmatisme itu merajalela luar biasa. Kekuatan finansial itu menjadi dominan sekali. Betul. Ini sungguhnya ke depan harus kita sedikit rubah Bang ya. Caranya dengan seperti apa? Caranya kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Artinya dalam berpolitik, ketika kemudian para kandidat dihadapkan dengan masyarakat yang sangat pragmatis, maka siapa yang punya isi tas, dia yang akan jadi. Iya. Dan ini terbukti. Pemilu kemarin, walaupun nggak semua. Iya. Contoh, saya melihat nih, contoh Bang. PKS kemarin kan dari 50 kandidat calon anggota dewan, yang jadi 11 ya. Dari 11 saya tanya modalnya berapa. Kita rata-rata minim. Karena apa? Karena kita sudah punya kekuatan struktur yang bekerja. Kader yang memang siap bekerja. Tanpa uang bensin pun gitu ya. Tetapi yang seperti ini hari ini kemudian berubah ini. Ketika di sebelah kita tetangga kok luar biasa. Jor-joran. Masyarakat yang sudah kita bina, yang sudah kita rawat, tiba-tiba datang di serangan pajar, hanya ngasih sekian, berubah. Ini kan sesuatu yang memang harus kita pahamkan ke depan, bahwa masyarakat ini harus kita berikan pembelajaran dalam aspek politik penting. Ini berat memang, tapi ini tantangan kita ke depan. Dan ini mengasihkan Bang ya. Sebab kalau nanti misalnya, masyarakat juga akan dihukum dengan dirinya nanti. Ketika yang dia pilih tidak datang selama 5 tahun, karena merasa dia sudah bayar kemarin, buat apa saya melayani mereka lagi? Betul. Masyarakat juga nanti akan menghukum dan tidak akan memilih ke depan. Jadi proses terkait dengan perubahan masyarakat pragmatisme menjadi masyarakat yang cerdas dalam bidang politik, emang ini perlu waktu dan cara yang cukup lama ya. Tetapi untuk pilkada ini, kami dengan teman-teman tetap memperhatikan aspek itu. Sehingga kalau ditanya bagaimana isi tasnya, ya tetap kita siapkan, tapi mungkin ya tidak ideal banget ya. Tapi memang perjuangan dalam perjalanan pilkada ini membutuhkan aspek kan tadi. Paham kalau PKS militansi dari kadernya kebaca lah. Walaupun isi tas terbatas kita bilang. Nah, di pilkada ini kalau ada calon bersedia nomor 2, dia punya isi tas cukup menunjang buat buat proses pemilu. Apakah Abang bersedia? Alhamdulillah kita sudah membuat satu tools ya, metrik variabel yang menjadi kandidat calon wakil Bang. Apa? Pertama tingkat popularitas. Makanya kita mengadakan survei. Jadi survei tadi ke nomor 2 juga ada ya? Ada. Jadi pasangan-pasangan. Gitu. Pertama popularitas. Yang kedua kandidat memiliki jaringan. Yang ketiga punya integritas. Latar belakang keluarganya seperti apa. Jangan sampai dia masuk kemudian kita justru semakin menurun elektabilitas kita karena dirusak oleh wakil misalnya. Ternyata kandidat wakil ini keluarganya begini-begini. Maka kita harus betul-betul detail dalam proses pemilihan ini.
Dan yang ketiga baru Bang, yang terakhir nih, Isitas. aspek finansial. Itu sesuatu yang tidak kita nafikan, tapi bukan satu-satunya. Gitu ya, bukan satu-satunya. Itu aspek yang kita tidak nafikan, penting, tapi bukan satu-satunya. Nah, dari 5 variabel yang tadi kita susun, di antaranya kalau prioritasnya adalah 3 Bang. Pertama, dia punya popularitas yang kuat, sehingga bisa menunjang popularitas kita. Kemudian yang kedua elektabilitas, keterpilihannya, dan yang ketiga integritas. Ini 3 dulu sudah terpenuhi, baru kita bicara terkait dengan kita ada program ini nih, gimana? Bisa nggak kita sharing bareng-bareng? Kira-kira seperti itu. Baik, sahabat MUI TV, demikian bincang kami dengan Bang Herkos mengenai bakal calon wali kota Bekasi. Jadi Bang Herkos sudah siap jadi wali kota Bekasi di periode 2024-2029 mendatang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bakal calon wali kota berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.